Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bokudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik skandal seks dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Benarkah? Nah, ini tentu menjadi hal yang menarik ya untuk kita perbincangkan, karena ini kalau bilang benarkah tentu ini klasik ya, dari dulu zaman tempo dulu sering juga terdengar ya terjadi skandal antara dosen dan mahasiswa. Dan saat ini di era digital ya, kita akan perbincangkan lagi apa memang ada dan bagaimana saat ini ya. Dan seperti biasa, sebelum kita berbincang-bincang, saya akan berikan kesempatan kepada dua narasumber, Gabriel Rosok dan Steffi Mait, untuk memperkenalkan diri. Untuk pertama saya beri kesempatan kepada Bro Gabriel, kita panggil Bro Jo supaya lebih dekat orang. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebelum masuk ke lebih dalam perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin izinkan untuk saya perkenalkan diri. Saya Gabriel Rosok. Ya. Kalau di GTI saya dipercayakan sebagai kasih advokasi bantuan hukum, dan untuk sekarang juga masih berstatus sebagai mahasiswa aktif semester 8, dan di dalam organisasi mahasiswa dalam hal ini Fakultas Hukum, saya menjabat sebagai ketua umum lembaga advokasi mahasiswa. Mungkin sekian. Ya. Saya beri kesempatan ke Bro Steffi. Halo Tribuners, terima kasih Mang Aswin untuk kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Steffi Mait, selaku Ketua Garda Tipikor Indonesia DPC Kota Manado, yang saat ini pun saya diundang hadir selaku sebagai lembaga yang menaungi daripada organisasi yang dibawahi oleh Bro Gabriel terkait LBAM atau Lembaga Bantuan Advokasi Masyarakat. Mungkin demikian, Mang Aswin. Dan Tribuners, kita akan langsung ya bincang-bincang terkait dengan tema kita atau topik kita, skandal seks dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Ini suatu fenomena tentunya ya, seperti saya katakan di awal. Mungkin dari dulu-dulu sering ada atau kadang-kadang ada atau gimana. Dan sekarang tentu kita akan berbincang-bincang apakah sekarang masih ada. Dan kalaupun dia masih ada, tentu kita mencari solusi ya, bagaimana meminimalisir akan hal-hal ini. Apalagi seperti kita ketahui bersama, saat ini sudah ada Permendikbudristek ya nomor 30 tahun 2021 yang mengatur terkait dengan hal-hal yang begini ya, yang di lingkungan kampus, pencegahan lah ya, pencegahan. Dan saat ini juga ada masih RUU ya, rencana undang-undang TPKS. Iya, Tindak perlindungan kekerasan terhadap perempuan ya, kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan untuk itu saya ingin bertanya ke Bro Gabriel yang terlibat di organisasi di kampus, yang cukup ikut terlibat juga di kasus-kasus seperti ini. Gimana? Apakah ini masih sering terjadi di Sulawesi Utara, terlebih mungkin di kampus-kampus besar yang ada di Sulawesi Utara? Dan kalaupun ada, mungkin bisa ada contoh-contoh kasus ya, boleh kita jadi bahasan. Gimana? Oke, baik. Jadi terkait dengan tema ya kita pada ini memang sangat menarik berbicara mengenai skandal. Nah, kalau orang bicara mengenai skandal berarti fenomena yang sudah memang benar-benar terjadi ya. Memang ada, baik dari lingkungan sekitar ataupun dalam hal ini topik pembicaraan kita di dalam perguruan tinggi. Nah, sebenarnya sebelum ada Permendikbud 30 tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 31 Agustus dan diundangkan pada tanggal 3 September, kita harus perlu melihat bahwa tindakan ataupun kasus-kasus seperti ini sama dengan Kak bilang tadi sudah ada sebelum jauh, bahkan dari masa sekarang atau zaman sekarang. Nah, kalau kita melihat atau kita merujuk pada ketentuan atau hukum positif yang ada, tindakan-tindakan seperti itu seharusnya dapat dijerat berdasarkan peraturan perundangan yang ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya kan, kalau kita lihat dia bisa kena di dalam pasal 289 sampai pasal 296 terkait percabulan. Nah, tetapi untuk diskusi pada saat ini mungkin sangat menarik karena
lahirnya Permendikbud nomor 30 Ya, tahun menarik, 2021. menarik, ya. Artinya dengan ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini seharusnya pihak kampus kan lebih mempunyai kekuatan, ada landasan hukum ya yang Ya. tegas untuk melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku atau semua yang terlibat Ya. di kasus-kasus kekerasan seksual ya terhadap yang terjadi di Ya. lingkungan kampus. Ya. Gimana? Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita pahami baik-baik terkait dengan Permendikbud, tidak hanya diatur mengenai dosen dan juga mahasiswa, tetapi sesama mahasiswa. Iya, Jadi bukan semata-mata merugikan satu pihak, tidak, tapi mengatur untuk kebaikan daripada perguruan tinggi yang menerapkan Permendikbud itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Permendikbud itu, seharusnya dari perguruan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang ada, dalam hal ini kasus kekerasan seksual, harus menerapkan terkait Permendikbud 30 tahun 2021 di lingkungan universitas. Nah, di dalam Permendikbud itu juga sebenarnya ada dua kewajiban yang dituntut di dalam Permendikbud itu. Yang pertama, pihak kampus harus menerapkan Permendikbud, dan yang kedua, pihak universitas harus mensosialisasikan Permendikbud ini kepada seluruh sivitas akademika atau semua fakultas yang ada. Ya. Itu. Bro Stevi, dengan adanya Permendikbud ini ya, kira-kira gimana? Apa yang harus dilakukan? Kan begini, aturannya sudah ada. Iya. Tapi kan untuk menjabarkan itu bisa saja kampus belum siap. Dia harus mempunyai sarana untuk itu. Dia harus ada sumber daya untuk dia siapkan untuk itu. Bagaimana Bro Stevi menilai atau melihat dengan adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, dan bagaimana pelaksanaan di lapangannya saat ini atau nanti, gimana? Iya, ya menurut saya Bang Swin bahwa tadi sudah jelas ya disampaikan oleh Bro Gabriel bahwa ini peraturan yang dibuat langsung oleh kementerian, Kementerian. Ya, menteri dalam hal ini. Nah, di mana pihak PT atau perguruan tinggi yang hari ini kan menjalankan aktivitasnya itu dalam naungan dari kementerian juga. Nah, tentunya apa yang sudah menjadi peraturan ya wajib dijalankan. Nah, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Nah, saya kira teman-teman yang ada di yang sementara juga menggelut di perguruan tinggi, ya, kita kira ini jadi diskusi bersama baik dengan pihak fakultas maupun universitas untuk bagaimana bisa dibentuk juga satgas. Nah, bagaimana juga ada kayak GTI sendiri kan kita memiliki LBAM. Nah, tentunya pihak dari mahasiswa mungkin bisa membentuk satu badan yang menerima laporan-laporan khususnya terkait dengan apa yang diaturkan dalam Permendikbud ini 30 ya, sehingga ada ruang tersendiri ya, bagaimana juga ke depan nantinya proses penyelidikannya ya dibuat satgas ya, saya kira itu penting, di mana ya Bang Aswin ya, ini fenomena saya rasa bicara PT ini sedikit menggelitik karena harusnya perguruan tinggi ini ya tempat kita mahasiswa untuk menuntut ilmu ya. Ya, tapi ternyata syarat juga dengan rawan dengan adanya tindak-tindak yang tidak sesuai lah dengan hal-hal yang sosial yang umumnya hari ini. Kalau pada sesuai topik yang kita bicarakan hari ini ya terkait adanya benarkah ada indikasi antara dosen dan mahasiswa ya, saya kira teman-teman lebih tahu itu di dalam, dan bagaimana sebentar kita lebih berharap bagaimana kita bisa sama-sama memikirkan pencegahan ya terkait harapan ke depan untuk tidak terjadi lagi, atau bila mana benar sudah ada informasi laporan-laporan yang seperti itu. Ya, Bro Gabriel, saya mendapat informasi bahwa di kampus ya, di salah satu kampus yang yang utama di Sulawesi Utara ini ada satu persoalan, walaupun dia belum masuk ke ranah hukum, tapi ini sudah jadi perbincangan dan sudah boleh dikata sudah menjadi persoalan di tingkat rektorat. Gimana penyelesaian kasus terkait dengan katanya ada dugaan ya, katakanlah pelecehan seksual di kampus ini ya. Gimana? Oke, jadi sebelum saya menjabarkan terkait perkembangan kasus mungkin yang lebih tepatnya dari organisasi kami yang memfasilitasi. Ya,
Jadi sebelum membahas itu perlu juga kita ketahui bahwa di dalam Permendikbud itu Dari organisasi apa tadi yang lembaga advokasi lembaga mahasiswa. advokasi Iya. mahasiswa. Jadi memang sudah kerja juga. Iya. Iya. Ya, jadi berdasarkan kasus itu latar belakang daripada Itu ada aduan, Iya, aduan dari aduan. yang merasa korban. Iya. Jadi kalau lihat ya mengenai kasus kekerasan seksual ini, baik dia dari secara umum ataupun secara internal, dia bersifat aduan. Aduan, Jadi ya. untuk kasus itu lembaga kami menerima aduan daripada korban, Iya. ya kan, disertakan juga dengan Dan sebuah- lembaga Bro Gabriel ini, apakah ini biasa kasus-kasus seperti ini mendamaikan atau membawa ke ranah hukum atau menjembatani dengan pihak kampus, pihak dosen atau rektorat atau gimana? Iya, kalau kita lihat terkait dengan kasus ini sebenarnya ada dua penyelesaian kan. Yang pertama penyelesaian secara internal dan yang kedua penyelesaian secara prosedur hukum. Nah, kalau kita menyelesaikan secara prosedur hukum, kalau kita lihat kasus ini dia bersifat delik aduan, yang berarti harus ada laporan baru kasus ini ditindaklanjuti. Jadi dia tidak bersifat delik umum, Dam. Contoh kan kalau delik umum kan pembunuhan Iya. tanpa lapor polisi Langsung, menindaklanjuti ya. Kalau ini memang harus melapor kalau misalkan orang mau backing ke ranah hukum. Nah, jadi dari Dan yang lembaga melapor kami- itu harus berarti yang merasa dirugikan, Iya, artinya korban. yang menjadi Iya. korban. Iya, Nah, dalam hal ini lembaga kami hanya memfasilitasi sesuai dengan amanat yang tercantum di dalam Permendikbud, yaitu DP penyelesaian internal yang mengharuskan bahwa kalau memang benar-benar terbukti yang terduga melakukan kekerasan seksual, itu harus ada sanksi administratif sebagaimana yang dicantumkan di dalam Permendikbud 30 tahun 2021. Dia ada sanksi ringan dan juga sampai di sanksi berat, bahkan sampai pencabutan jabatan-jabatan tertentu. Gitu. Itu kalau berlaku kepada dosen, tapi kalau mahasiswa ada juga sanksi-sanksi yang menjerat bagi mahasiswa. Bisa-bisa beasiswa dicabut ataupun status keaktifan Untuk mahasiswa ya, Iya. apabila dia jadi pelaku ya Iya, tentunya. apabila dia jadi pelaku, dan itu sudah dijelaskan di dalam Permendikbud. Kalau untuk dosen dia apa? Dipecat atau Iya, apa? bisa saja di Yang paling angkat berat ya? jabatan. Iya, Iya. Nah, ini sanksi administratif. ini juga saya kira ada lebih khusus ke Bro Gabriel ya. Iya. Dalam hal ini kan masih juga dalam menuntut ilmu ya di tempat tersebut. Nah, dipercayakan juga sebagai ketua lembaga advokasi mahasiswa. Nah, saya kira kembali lagi ya yang tadi bahwa case-nya ini dalam hal ini adanya dugaan antara dosen dan mahasiswa. Nah, sedangkan kalaupun yang dilaporkan atau diadukan ini adalah ya tanda kutip oknum ini secara bergeningnya itu di atas daripada mahasiswa karena dia Relasi kuasanya, kalau dia relasi dosen kan kuasanya, iya. dia tentu tentunya powernya kan, lebih tinggi. Iya, bagaimana teman-teman mahasiswa dalam hal ini ya ini penting untuk diperhatikan oleh pihak Sejauh mana keamanannya, kenyamanan Iya. dari mahasiswa, misalnya korban dia sudah melapor, kaget dia enggak jangan sampai jadi mahasiswa teman-teman kan abadi. yang dalam hal ini yang punya integritas, Iya. dia jujur, berani dan ternyata bukannya di support apa yang menjadi harapan itu. Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya mengenai DP kendala, kenapa sampai hari ini bahkan mayoritas korban itu tidak bisa atau secara mental orang tidak berani lapor. Enggak berani ya. Karena berkait dengan Kak yang bilang tadi, di mana orang perlindungan. Nah, kalau kita lihat di dalam Permendikbud, seharusnya Permendikbud itu sudah mengamanatkan terkait dengan bagaimana rektorat itu harus melakukan perlindungan terhadap korban, baik perlindungan secara fisik, mental, dan juga studi daripada korban yang melapor. Jadi Permendikbud itu sangat tegas. Jadi tidak ada alasan kalau misalkan korban itu masih takut melapor. Kalau sebelum ada Permendikbud, ya bisa saja orang masih takut dengan relasi kuasa, ya kan, diancamkan dengan hal-hal atau faktor-faktor lain. Tapi kalau di dalam Permendikbud tidak, bahkan sampai di identitas daripada korban yang melapor itu dirahasiakan, gitu dah. Dan dari pihak rektorat melakukan perlindungan terhadap korban yang melapor. Jadi tidak ada efek sama sekali atau mengancam sama sekali status mahasiswa daripada yang melapor. Iya, gitu. Saya ingin tanya ke Bro Gabriel. Ini kan Bro Gabriel ini ada kasus ya, kebetulan di kampusnya ada kasus, kemudian ini jadi contoh kasus lah. Gimana? Apakah ada tekanan ke korban atau paling tidak ke Gabriel sendiri kan dan teman-teman yang di aktivis di sana karena masih menuntut ilmu di
ini gimana? Perguruan tinggi. Ya, Perguruan tinggi. sebenarnya kalau orang coba kawal mengenai kasus-kasus yang rawan seperti itu, tentunya sudah memikir DP analisis resiko ya. Iya. Tentunya kalau bicara DP tekanan pasti ada tekanan baik secara mentalnya tuh orang, karena menyadari bahwa orang masih kapasitas sebagai mahasiswa. Ya kan? Iya. Bisa saja ada hal-hal yang lain mungkin tidak secara prosedural yang orang coba kawal kasus yang bahkan menjadikan orang itu bumerang ke orang. Iya, iya. Gitu dong. Jadi tapi Sejauh untuk- ini gimana? Sejauh ini untuk kawal kasus itu tekanan-tekanan dari dari orang sendiri, dari lembaga mungkin kurang, karena dalam hal ini juga pimpinan fakultas juga memang sangat merespon baik Respons ya. terkait dengan kasus yang orang kawal ini. Jadi tidak ada tekanan dari segi Karena sudah menjadi akademik. perbincangan, boleh Iya. dikata viral lah ya, sudah Iya. jadi rahasia umum, sehingga memang sama-sama didorong bagaimana untuk dan saya ingin tanya, ini cara penyelesaiannya gimana? Arahnya gimana? Apa kerana hukum atau didamaikan atau gimana? Iya, sebenarnya Mengarahkan kelihatan. iya, kalau berdasarkan kasus yang kemarin ya, yang coba terang tangani bahwa belum untuk penyelesaian secara hukum. Jadi masih penyelesaian secara internal perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi coba melakukan tindakan yang tegas apabila misalkan kasus ini terbukti bahwa kasus ini termasuk kekerasan seksual. Nah, untuk keberlanjutan akan dilaporkan ke ranah hukum, itu kan bersifat delik aduan. Aduan, ya. Jadi Itu itu kurang persetujuan daripada korban ataupun sendiri, keluarga ya. korban. Iya. Ya, saya ke Bro Stevi. Ini ternyata masih ada kasus-kasus ya. Seperti saya katakan tadi bahwa kasus-kasus begini sebenarnya klasik ya. Dari dulu ada saja. Gimana kita dengan, kan kelihatan tadi bahwa ini sepintas ya, kelihatan bahwa ada perkembangan lah. Artinya walaupun ini kan masih di abu-abunya begini. Ini kalau kelihatan belum pelakunya belum mengarah ke tersangka, kemudian korbannya juga mungkin ada ini, tapi ini kan baru di tindakan indisipliner lah, tindakan administratif nantinya. Tapi gimana Bro Stevi melihat ini ya, dengan adanya seriusan dari kampus, dari aktivis mahasiswa makin berani ya, gimana? Iya, jadi saya kira terkait kembali tadi terkait Permendikbud Ristek ya yang dikeluarkan itu atau diberlakukan mulai September 2021. Nah, itu baru tahun 2021. Nah, ini yang saya baca data Komnas Perempuan itu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terkait tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu secara nasional ya, itu presentasinya itu ada 77%. Itu secara itu dari 2015 sampai tahun 2020. Dan kemudian secara data dari Kemendikbud itu terkait indikasi adanya oknum dosen dalam hal ini yang terlibat sebagai terlapor dan mengakui itu ada sekitaran 27% di tahun 2020. Nah, saya kira itu belum diberlakukan Permendikbud. Permendikbud Ristek tersebut. Artinya Ternyata relasi sanksi kuasa yang bahwa 27% dosen itu pada saat ada pengakuan itu resmi dijalankan, bahkan ada pemecatan dan hal-hal lain dan sebagainya. Saya kira dengan adanya Dikbud Ristek ini yang seharusnya benar-benar dijalankan juga dari pihak perguruan tinggi, dan itu penting untuk dilibatkan bermacam unsur lah di dalam perguruan tinggi, bisa dari mahasiswa, bisa juga dari organisasi di dalam lingkungan pendidikan perguruan tinggi tersebut, dan juga ada pihak-pihak yang mungkin tadi dibicarakan soal berganding ya. Ya tentunya saya kira walaupun tadi dikatakan adanya pihak dekan atau rektorat yang menerima baik terkait aduan-aduan tersebut, ya penting juga kita tetap harus menempatkan ada dari salah satu unsur yang dimana unsur tersebut tidak mudah juga untuk diintervensi oleh daripada dosen yang sebagai terlapor. Nah, saya kira LBI Garda Tipikor memang bersinergi juga dengan teman-teman mahasiswa dari lintas perguruan tinggi. Ada teman-teman yang seperti Bro Gabriel ini, saya kira perlu kita dampingi ya, karena tidak banyak mahasiswa yang mau mengorbankan sebenarnya kan punya integritas, tapi tidak berani dalam hal ini. Nah, ini jadi perlulah sampai kemarin Bro Gabriel terlibat langsung dengan LBAM. Nah, di situ saya kira
dituntut ya kejujuran ya. Jadi saya kira pribadi seperti Bro Gabriel hari ini sangat bukan dari eksternal pun mendukung bahkan mengawal. Nah, saya kira apalagi dari perguruan tinggi yang hari ini diemban untuk menuntut ilmu oleh Bro Gabriel, ya kira butuhlah pendampingan dan support secara positif dari pihak terkait. Mungkin begitu Mas Vin. Bro Gabriel, ini seberapa netral ya akan tim yang dibentuk oleh kampus ya untuk mengusut kasus ini? Kan kalau dia dosen semua tentu bahaya. Kalau dia campuran juga ada dosen ada mahasiswa, apakah memang betul-betul penyelidikannya itu sudah berjalan dengan independen, artinya tidak merugikan salah satu pihak? Iya. Nah, menanggapi hal yang dibicarakan tadi, bahwa kalau kita lihat ketegasan daripada Permendikbud ini menyatakan di dalam Permendikbud itu pihak rektorat harus membuat yang namanya tim satgas. Nah, tim satgas ini harus melalui daripada panitia seleksi. Nah, jadi di dalam Permendikbud itu ada kriteria-kriteria khusus untuk masuk di tim untuk ini masuk di dalam, tidak sembarangan juga ya? Tidak sembarang orang. Ya. Kriterianya apa? Ya, kalau kita lihat ya. Boleh ya dilihat. Di dalam Permendikbud itu jadi memang tidak semua mahasiswa kan bisa atau tidak semua dosen. Jadi mungkin ya kalau dosen dia jangan orang yang dekat dengan pelaku, jangan yang ada hubungan ini ya. Atau minimal sudah melalui tahapan seleksi yang benar-benar yang di justru itu ya kita lihat nanti seleksi atau syarat-syaratnya nanti ya. Jadi dia ternyata Tribuners dia untuk menjadi tim investigasi ya, atau ketika ada satu kasus di kampus dia harus ada syarat-syarat. Jadi sebelum ada tim satgas dari pihak rektorat harus rekrut yang namanya pansel, panitia seleksi. Nah, untuk menjadi panitia seleksi ini bukan unsur yang tidak berkompeten untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi ada beberapa syarat, Dak. Nah, di dalam pasal 24 bisa kita lihat mengenai menjadi anggota pansel itu. Nah, di sini dijelaskan yang pertama, pernah mendampingi korban kekerasan seksual. Nah, yang kedua, pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas. Itu untuk dosen dan mahasiswa yang terlibat? Iya, yang akan terlibat menjadi panitia seleksi nanti untuk pembentukan tim satgas. Dan yang ketiga, pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual. Jadi jelas dan konkret bahwa yang mereka mau orang yang memahami ya. Dan yang keempat, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Jadi bicara mengenai dia kapasitas ya berkompeten, ada pengalaman, dan juga tidak pernah terlibat di dalam kasus seperti itu. Nah, itu yang menjadi syarat atau kriteria menjadi panitia seleksi. Nah, dan kemarin yang 8 orang di kampusnya Gabriel itu diseleksi seperti itu. Nah, hal itu yang menjadi problem terkait dengan permasalahan yang beberapa waktu lalu. Nah, sebenarnya terkait permasalahan itu, kita juga harus melihat bahwa kalau perguruan tinggi dalam hal ini belum ada kasus, bisa saja kalau misalkan dorang ikut sesuai prosedural. Harus rekrut tim pansel, bentuk tim satgas, baru ada kasus pemeriksaan. Tetapi yang kasus kemarin hari itu ada kasus dulu. Jadi dibutuhkan secepatnya untuk tim satgas. Betul. Ya, itu yang menjadi tuntutan-tuntutan dari teman-teman mahasiswa yang di kampus. Karena melihat SK teman-teman di dalam tim satgas itu, dari orang masih ini orang-orang yang dilibatkan tidak sesuai dalam Permendikbud, kriteria dalam Permendikbud. Gitu dah. Makanya orang coba bangun argumentasi lewat media-media yang ada bahwa pihak rektorat harus mengakomodir anggota tim satgas itu dari orang-orang atau mahasiswa yang paham. Nah, kalau orang terkait lihat dengan persyaratan ini ya, dia punya pengalaman, kompetensinya soal itu ya. Kalau lihat dia independensi daripada tim satgas ini, sebenarnya ada unsur-unsur juga untuk masuk di dalam tim satgas. Nah, itu harus dilibatkan tenaga pendidik, dosen, dan juga mahasiswa. Jadi rentan akan intervensi-intervensi yang
mungkin sama yang Kak sampaikan tadi, Iya. mempertanyakan bagaimana kalau misalkan di dalam itu orang yang mungkin bisa diintervensi. Iya. Nah, kalau kita melihat melibatkan dalam unsur mahasiswa itu orang yang berkompeten atau orang yang memang paham di dalam kasus ini, pasti tidak semudah untuk diintervensi. Itu dah ada DP unsur-unsur di dalam tim Satgas itu. Nah, saya kira juga tambahan Ya, bahwa Bro Gabriel, nah ini dituntut juga pihak perguruan tinggi untuk lebih terbuka ya, lebih Iya. jujur. Kalaupun ke depan sudah ada satgas itu dan jalan, ya saya kira kan umumnya perguruan tinggi Satgasnya atau sudah ada kan? Itu belum. Kalau tim Satgas kemarin sudah keluar SK, itu. tapi kan unsur-unsur di dalamnya itu masih menimbulkan problematika. iya, Yang terlibat di dalam tim Satgas itu masih belum memenuhi kriteria daripada Permendikbud. Nah, perkembangan daripada tim SK itu atau tim Satgas itu, orang coba audiensi dan juga akan ada revisi. Itu hal yang baik dah, tanggapan yang baik mungkin. iya. Yang coba orang Dari pihak dapatkan. rektorat Iya, yang menyatakan ya. akan direvisi dan akan melibatkan memang sesuai dengan kriteria yang dicantumkan di dalam Permendikbud. Nah, maksud saya tadi juga bahwa bila mana ke depannya itu jalan, ya dituntut keterbukaan, kejujuran dari pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi, Karena umumnya kan bicara pendidikan, apalagi kalau bicara bagaimana mau menarik perhatian untuk dari tingkatan SMA mau memilih kan fakultas tempat dia mau menuntut di perguruan tinggi ke Perguruan depan, tinggi, ya tentu melanjutkan butuh pendidikan. citra dari dunia pendidikan. Nah, hal demikian kan saya kira nantinya kan akan jadi contoh atau sesuatu yang secara sumber daya ya di perguruan tinggi tersebut kan dianggap bahwa tidak adanya oknum-oknum yang tidak sesuai. Nah, saya menanggapi di sini bahwa itu kan dibicarakan ini adalah oknum ya, oknum. Jadi perguruan tinggi tidak perlu takut untuk dia berani. Ya, Kalau memang benar adanya keputusan bahwa adanya betul terjadi tindakan tersebut, ya diungkap, disampaikan itu. Disampaikan sehingga tercipta opini bahwa kampus itu telah melakukan ini ya. Iya, jadi Tegas dan bersikap tegas iya. sesuai Karena ini dengan oknum, aturan. bukan Iya. bukan berarti bahwa Kan gini, di kampus kan gini, harus disadari bahwa semua kampus apa saja berpotensi untuk terjadi hal-hal yang Hal-hal demikian. Nggak ada kampus, saya kira nggak ada institusi lembaga yang menyuruh untuk Iya. mendorong ini ya. Tapi ada saja kan Iya. oknum yang membuat yang ini, sehingga saya kira kalau lembaga nggak perlu malu-malu untuk itu. Dorang malahan seperti yang Iya. Bro Stevie bilang, dorang harus ungkap sampaikan ke masyarakat Iya. sehingga menimbulkan kepercayaan, Iya. trust ya Iya, trust. ke masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Permendikbud itu ada prinsip-prinsip di dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual. Mengakomodir tanggapan dari Kak Tadi dah. Iya. Nah, kalau orang lihat di dalam Permendikbud pasal 3, dia harus ada prinsip yang pertama kepentingan terbaik bagi korban. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan gender. Yang ketiga, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, independen. Keenam, kehati-hatian. Ketujuh, konsisten. Dan kedelapan, jaminan ketidakberulangan. Jadi terkait dengan DP penanganan tidak perlu diragukan lagi terkait ketegasan daripada Permendikbud Iya. itu. Saya kira kalau membaca ini dia sudah sangat perspektif korban, Iya. sangat melindungi Iya, korban. korban. Melindungi korban. Tinggal yang kita tentu yang menjadi ini adalah kan sumber daya di kampus berbeda-berbeda ya. Kemudian kebijakan di kampus juga berbeda. Itu tentu yang di seluruh Indonesia tentunya, termasuk di Sulawesi Utara. Itu yang tentu kita kritisi. Apalagi ini kan kebetulan di kampusnya Bro Gabriel ini kan ada kasus ya. Sehingga kita mendorong agar supaya dia sesuai betul-betul dengan Permendikbud ini. Artinya menjadi case yang pertama sudah yang bagus dan sehingga akan ikuti terus dengan baik. Dengan gini, kalau dia jadi dari awal kan sudah diintervensi atau orang-orang tidak sesuai kriteria, nanti berikut dia akan begitu. Nah, kalau dia terjadi begitu maka itu yang Bro Stevie bilang tadi akan menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak eksternal. Yang dalam hal ini adalah kalau pihak eksternal dia tidak percaya maka mahasiswa yang masuk di situ akan berpengaruh, akan jadi sedikit itu sebenarnya. Jadi Bro Stevie, ini kan ada kasus di ini ya.
gimana ke depan yang harus dilakukan. Ini satu langkah maju sekali dengan ada Permendikbud ya, Permendikbud nomor 30. Saya kira mungkin saran dari Bos Tevi, gimana dari pihak kampus untuk menindaklanjuti yang begini-begini. Artinya sekarang sudah ditindaklanjuti, tapi ada persoalannya adalah soal orang-orang yang dipasang yang masuk di tim itu. Ya. Jadi terima kasih Bang Aswin. Menurut saya sih sedikit waktu ya yang orang sudah diskusikan sore hari ini ya, saya pikir bahwa pihak perguruan tinggi jangan menyikapi hal ini adalah hal yang sepele. Karena ini mungkin terjadi ya tidak banyak case yang diterima juga kan, ada tidak dikatakan ini jumlah yang besar, namun hal ini akan merugikan dunia pendidikan, bukan hanya universitas itu sendiri. Nah, sedangkan bagaimana kebanyakan orang tua mendorong susah payah ini cari penghasilan untuk mendorong anak-anaknya berkuliah kan, harapan juga untuk bagaimana mereka menghasilkan manusia-manusia yang brilian ke depan akibat dari pembelajaran yang diterima dari sumber daya di perguruan tinggi tersebut. Nah, harapan kita sebenarnya bahwa bagaimana betul-betul pihak perguruan tinggi tanpa memikirkan ya dari sisi kepentingan-kepentingan yang lain, apapun itu di dalamnya, ya ini berbicara kekerasan seksual ini adalah hal yang paling ya kalau bahasa Manado orang bilang ini banci. Ya kan, maksudnya sesuatu yang ya apalagi kalau dikatakan laki-laki kemudian adanya kekerasan ke ya, lawan jenisnya ini perempuan ini kita bilang ini sangat tidak manusiawi. Ya harusnya ini menjadi perhatian paling serius di kampus, pihak perguruan tinggi, kalaupun dengan adanya Permendikbud ini ya disegerakanlah untuk karena ini juga soal moralitas toh. Iya, soal moralitas dan di kampus itu sarana orang belajar bagaimana memperbaiki moral. Nah, ini tertarik Bang Aswin untuk ke depan bagaimana mungkin lebih cepat lagi dibuat satu diskusi ya Bang Aswin ya, kalau bersama dengan pemerintah setempat betul. Karena ini menyangkut juga generasi ke depan ya Bang Aswin. Iya, kayak ini mohon maaf kalau kita sudah lebih lagi karena umumnya Garda Tipikor sampai hari ini itu kita bukan mencari-cari kesalahan-kesalahan baik di tingkatan perguruan tinggi dan sebagainya, tapi bagaimana kita sama-sama mencegah ini hal-hal yang tadinya mungkin mohon maaf ya kita kalau sering-sering dengan mahasiswa ada yang bilang Kak kita kok terlalu serius mau kuliah karena apa ya kita rajin-rajin tapi nilai cuma begini ada yang tuh nak rajin tiba-tiba lulus. Nah ini kita tidak masuk jauh ke sana ya, itu itu penelusuran juga. Nah saya kira hal-hal demikian yang jangan sampai itu menjadi contoh-contoh yang tidak baik lah untuk dunia pendidikan ya, dimana perguruan tinggi ada aturan, kalau memang berani ya jujur silakan, kalau memang ada yang salah baik itu tingkatan dosen maupun dari tingkatan yang memang sesuai kapasitasnya di situ ya diberi sanksi ya terbuka ke publik seperti itu. Karena kan bilang di kampus itu justru itu karena di kampus misalnya mungkin sudah biasa kasih bilang bayar nilai atau bikin skripsi yang misalnya kan maka sampai ketika jadi pejabat maka dia jadi koruptor. Artinya ini kan kebiasaan yang membuat ini sehingga maksud kita adalah bagaimana di kampus dia memang betul-betul menjadi lembaga yang landasan moralnya kuat ya untuk ini sehingga kader-kadernya terang karena dia berefek banyak. Ini mungkin terang bicara soal kelihatan skandal seks dosen dan mahasiswa, tapi kalau terang bedah dia lebih dalam seperti yang disentil tadi bagaimana juga ini terang artinya ya kampus ini menjadi sarana ya untuk memperbaiki ya terang punya bisa juga kolaborasi juga ini Bang ya ini untuk pencegahan ini dari perguruan tinggi, pemerintah juga dan yang paling penting juga orang tua ini walaupun ini anak dikategorikan bicara 17 tahun ke atas ya lepas dari masa
remaja, ini ke pemuda ya. Tapi orang tua itu jangan sampai melepas betul. secara. Karena kan bilang iya, pendidikan awal sebenarnya adalah di lingkungan keluarga. keluarga, memang. iya. Lingkungan keluarga, pendidikan. Dan ya sebelum ada juga kita sempat diskusi juga dengan teman-teman yang umumnya dulu bahwa itu sangat berisiko sekali di saat orang tua terlalu percaya memberikan kepercayaan ke anak untuk membayar terkait biaya-biaya Sekolah, ya? sekolah. Ya, ya. Nah, ya syukur kalau langsung Cuma dibayar. mungkin kalau dia di kampung ya memang banyak kasih Iya. percayakan ke anak. Tapi memang saya sepakat bahwa tapi sekarang kan pembayaran lewat ini semua. Online. Iya. Iya, Secara online. sebenarnya secara online, tapi masih ada saja peluang-peluang yang lain yang Iya, mungkin iya, iya. tidak diketahui oleh orang tua. Jadi titip, nak bayar, iya, ini tidak dibayar. Karena mama nak punya ATM, Iya. punya ini nomor rekening misalnya Nah, kan. Jadi kasih apa anak. mahasiswa ini kan tidak bekerja, belum punya iya, tidak punya usaha, tidak bekerja, ya tentunya untuk bayar biaya sekolah ini dari orang tua. Nah, pada saat dia sudah memakai uang yang seharusnya dibayar untuk pendidikan, ya mohon maaf, tanda kutipnya jadinya ada Jadi persoalan pemikiran buat dia untuk bagaimana mau menyelesaikan itu. Nah, tak kira kan ke depan itu menjadi tugas daripada teman-teman yang di perguruan tinggi, ini dalam hal edukasi Satgas juga edukasi, kan orang-orang ya. aktivis ini kan gimana? Ya penting juga kan Bang, jadi kita dari segala macam stakeholder ya, unsur-unsur terkait untuk kita sama-sama ya masuk untuk bagaimana pencegahan, apalagi Karena terkait aturan sudah seksual ini. bagus, Permendikbud 30, Tinggal dijalankan. Tinggal dijalankan, tapi kita juga harus membenahi yang hal-hal yang tadi masalah ini ya, sehingga betul-betul mahasiswa saat ini memang untuk belajar dan dia menyadari diri bahwa sebagian besar tentu belum mempunyai penghasilan sehingga kalau dia misalnya doi untuk uang untuk ini dia pakai di lain, maka dia akan cari jalan cara bagaimana untuk mengganti itu. Iya. Dan itu masalah tentu buat mahasiswa itu. Mahasiswa kan orang pernah mahasiswa juga dulu jadi tahu itu masalah pelik dan itu menggoda orang untuk ke hal-hal yang bisa saja yang dengan cara yang tidak baik ya, yang tidak bagus saya kira. Dan Tribuners tentu perbincangan ini sangat menarik ya, kalau orang mau dalami lagi ya, tapi orang dibatasi waktu mendalami seperti yang saya katakan bahwa ini kasus klasik sebenarnya, kasus yang sejak dulu ada, tapi di era saat ini bersyukur ya semakin terbuka dan dengan ada Permendikbud ini tentu makin membuat mungkin siapa tahu pelaku-pelaku lebih jerah ya dengan ini, lebih takut untuk ini, apalagi pelaku-pelaku yang dengan relasi kuasa tentu lebih tinggi ya, tentu dengan ada Permendikbud ini tentu lebih berpikir. Iya, betul. Lebih berpikir ya. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada dua narasumber untuk ada closing statement berupa pesan atau apa saja simpulan ya dari perbincangan kita. Bro Gabriel terlebih dahulu, kemudian Bro Stevi, silakan. Ya, oke. Jadi mungkin di akhir perbincangan ini saya akan memberikan closing statement, terutama lebih khususnya di perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara, yang dimana perguruan tinggi harus menyoroti terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang ada. Dan perguruan tinggi seharusnya cepat untuk merealisasikan terkait dengan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 agar supaya tindakan pencegahan ini bisa dimulai dari sekarang, ya kan, agar supaya tidak ada lagi kasus-kasus yang akan terjadi di hari-hari kemudian. Dan mungkin sedikit dari saya untuk kepada teman-teman semua yang baik dari mahasiswa ataupun pihak lain, kalau merasa dirugikan, merasa menjadi korban, jangan segan untuk melapor, karena di dalam Permendikbud itu sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap korban. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Yun, terima kasih Tribuners. Dari saya ingin saya sampaikan bahwa untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa, mahasiswi, bagaimana harapan ke depan ada Gabriel yang lain. Jadi silakan, karena bicara pencegahan ini terkait adanya skandal tersebut ini butuh keberanian, baik dia
mungkin korban maupun saksi daripada ada yang pernah mengadukan ini, ya silakan teman-teman jangan disimpan, jangan dirahasiakan, namun sampaikan itu ke kalau di pihak Orang yang kampus, tepat, orang tepat. Nanti ke depan juga akan ada satu satgas ya, lembaga yang menaungi itu, dan butuh juga mahasiswa-mahasiswi yang memang jujur, berani dan mengungkap hal-hal yang demikian. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, dan demikianlah Tribuners bincang-bincang kita terkait dengan dosen ya, kekerasan seksual ya yang terjadi di kampus ya, yang melibatkan dosen, mahasiswa, yang tentu saya katakan tadi bahwa ini sebenarnya satu fenomena karena sering terjadi, dan tentu kita berusaha bagaimana ini seminimal mungkin ya. Kalau perlu memang nol ya, tidak terjadi, yang diharapkan tidak ada tentu. Dan seperti pembincangan kita tadi bahwa ini terus membaik ya, di kampus langsung direspons dengan ada dibentuk tim satgas. Tentu yang kita perbincangkan tadi bagaimana membenahi sehingga yang kurang-kurang ini terus dimain ini menjadi lebih bagus, sehingga ke depan memang benar-benar sesuai dengan Permendikbud 30 yang diamanatkan oleh Permendikbud 30 tahun 2021. Dan tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bro Gabriel dan Bro Stevi yang sudah menerima undangan kami dari Tribun Bakudapa untuk berbincang-bincang di sini. Dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi para Tribuners, bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.